Video ini adalah menjelaskan bagaimana membuat order penjualan ataupun sales penjualan. Saat ini kita akan memakai akun kasir ataupun aset dalam. Oke. Jadi di sini kita sudah tahu kalau misalkan saat ini Koasing itu ada 2 penawaran. Oke. Dan yang penawaran yang dia deal adalah penawaran yang 312. Maka yang ini kita akan buat dia kalah. Oke. Dan ini yang menang. Selain itu, kita sambungan dari misalkan si supply receipt. Kalau misalkan si Koasing ini, dia itu juga melakukan dosmir, ya kan, sama tambah angin nitrogen. Sekalian dia ingin tambah T-top juga, ya, misalkan ini, ya. Tapi yang dia minta bikin penawaran itu cuma hanya oli aja, ya kan. Nah, bagaimana nih kayak gini melakukan sales ordernya? Artinya ini udah pasti, ininya udah pasti, ini baru pasti setelah kita kasih 3 penawaran dan udah pilih satu-satu penawarannya. Oke. Nah, maka kita bisa membuat sales ordernya melalui dengan cara begini. Misalnya kita dari sales order kita bikin baru, kita pilih serinya, kita masukin pelanggannya, kita bisa mendapatkan penawaran dari ini. Misalkan contoh kayak ini, kita tinggal tambahkan lagi seperti tadi T-top, terus misalkan dosmir, lain-lainnya. Begitu juga kita juga bisa pakai dari misalnya dari penawaran ini yang menang ini kan, langsung dari sini bikin order penjualan. Nah, apa sih bedanya? Nah, ini mempercepat. Kita itu tidak perlu lagi memilih supply receipt sama memilih pelanggan otomatis ya. Jadi kita tinggal pilih. Nah, ini. Oke. Kirimnya hari ini selesai ya. Dan yang kita tahu kalau misalkan ini transaksi ini, ya kan? Nah, kita bisa di sini langsung buka tab baru, misalkan kayak gini. Ataupun sebenarnya perintannya ini udah di tangan kita, sebenarnya kan gitu, ya. Dan kita perlu terapin, kita keluar stoknya itu dari mana? Lewat toko, misalkan. Dan di sini menyatakan kalau barangnya itu nggak ada, ya. Nah, tapi sekarang kita perlu bikin dulu sales itunya dulu. Misalkan di sini. Nah, kita akan ngambil. Oke. Nah, masukin. Oke. Nah, dosmir. Oke. Terus selain itu CRD 128 sebanyak $4. CRD 128 sebanyak 4. Oke. Nah, tambah lagi. Nah, di sini kita bisa masukin oli yang jadinya bukan ini ya. Oli yang jadinya adalah tadi yang ini ya. Nah, terus berarti jasa ganti olinya udah ada. Nah, tinggal T-topnya aja. Nah, T-top. Nah, kita pakai T-top. Ini lemnya. Terus T-topnya. T-top. Yang kecil ya berarti ya. Nah, misalnya T-top. Terus jasanya.
Nah, kayaknya karena jasa tanpa ban deh. Ya udah, mungkin ini kali ya, jasa docker ban kali ya. Nah, sini lemnya itu kita hargain 5.000. Terus misalkan titopnya kita hargain 45.000. Nah, jasa pasangnya 25.000 misalkan. Misalkan contoh ini nota yang akan kita buka. Nah, sekarang kita perlu misalkan pastikan apakah dia pakai pajak. Kalau misalnya tidak, oke, apakah ada diskon? Misalkan ada diskon, kupon potongan 10.000. Ya. Terus syarat ketentuannya ada enggak? Terus lain-lain, pengaturan cetak, misalkan surat kepalanya kita pakai total care misalkan contoh kayak gini. Nah, oke. Dia bilang tidak ada akses untuk item price. Oke, sekarang udah kayak gini, totalnya ada 467 ya. Nah, kita kirim ya. Nah, kirim. Nah, udah kirim. Nah, kita bisa tunggu. Nanti tunggu dia mau bayar. Oke. Nah, sebelum tunggu dia mau bayar, kita perlu keluar barang dulu kan. Nah, kalau kita mau keluar barang, tentu di sini nggak ada stok. Nah, kalau nggak ada stok, kita akan bikin permintaan material. Nah, kita bikin permintaan material. Nah, kita permintaan material mana aja mau diminta. Oli, ya kan? Terus titop, sama, ya kan? Nah, misalkan ini. Nah, kita bikin. Tanggal diperlukan hari ini. Oke, kita simpan. Kita kirim. Oke, dan setelah ini, ya, nah kita bisa minta ke bagian spare untuk bikin pembelian, ya, karena stoknya nggak ada. Oke, sampai di sini aja untuk order penjualan. Nanti kita lanjut lagi ke selanjutnya.